Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 Desember 2020. Ada berita bagus yang buat jadi pelajaran. Maksudnya ini tuh baik untuk kita jadikan pelajaran bersama gitu. Kehidupan atlet bertahan hidup di era pandemi. Pandemi COVID-19 menjungkir balikan kehidupan para atlet nasional akibat kehilangan panggung berkarya. Nyaris sepanjang tahun mereka dipaksa hidup prihatin. Menguras tabungan dan kerja serabutan kini jadi keseharian mereka. Ditulis oleh Kelvin Hianusa dan Adrian Fajriansah. Akhir tahun ini bagai mimpi buruk bagi pebasket putri profesional Dita Pramesti 25 tahun. Momen penggantian tahun biasanya dipenuhi dengan euforia berlatih untuk memasuki musim kompetisi baru. Namun tahun ini akibat pandemi COVID-19 hanya ada kegamangan, yaitu bagaimana bertahan hidup tanpa gaji dari klub. Saya kira kondisi ini adalah kondisi yang terjadi di seluruh dunia ya, bukan hanya atlet di Indonesia, tapi di kebanyakan tempat seperti ini juga. Dan kondisi memprihatinkan ini, mari kita antisipasi dengan gotong royong. Seharusnya tanggal-tanggal ini sudah masuk persiapan musim baru, tetapi sekarang berbeda. Tim sudah diliburkan sejak Maret. Pemilik klub menyurati kami tidak mampu membayar kontrak kerja. Sejak itu saya hanya bisa bertahan mencari peluang usaha lain. Ujar pebasket klub Merpati Bali Senin 28/12/2020. Akibat pandemi, kompetisi bola basket putri Piala Sri Kandi dihentikan sebelum selesai. Sejak itu, klub-klub mulai membubarkan tim, kontrak pemain, pelatih diputus sementara karena kompetisi sedang mati suri. Awalnya, ungkap Dita, keputusan mendadak ini sangat berat diterimanya. Naas mati surinya turnamen basket itu bersamaan dengan kondisi ayahnya yang terkena stroke. Dita bersamaan dengan kondisi ayahnya yang terkena stroke, Dita kehilangan penghasilan utamanya. Di tengah kebutuhan biaya untuk perawatan ayahnya yang berbaring sakit. Setelah papa sakit, saya mencari usaha lain. Sempat mencoba jualan nugget, ayam olahan, lewat daring selama 3 bulan. Sangatlah berat kondisinya karena harus membiayai perawatan papa sekaligus makan sehari-hari untuk keluarga. Papa akhirnya meninggal. Turut berduka cita ya untuk Dita, tetap semangat. Juga untuk Dita, pasti nggak mudah. Dan ketika Dita sudah berusaha dengan luar biasa, semoga ayahnya diampuni. Kemudian juga untuk Dita bisa bangkit lagi ya, dan ada jalan yang lebih baik. Berjualan makanan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jualannya kurang laku. Namun hal itu tidak memupus asa upaya wanita dari 6 bersaudara itu. Kan jelas tidak sederhana ya ini. Tetapi kondisi ini kondisi yang dialami oleh banyak orang. Untuk terus mencoba berbagai cara menafkahi keluarganya, Dita pun kini beralih ke bisnis baru, yaitu berjualan makanan ringan seperti pangsit, martabak pisang. Bisnis lewat daring ternyata lebih menjanjikan dibandingkan jualan sebelumnya. Sambil berjualan, Dita juga mencari tambahan dengan melatih basket. Tantangan serupa dirasakan pelari putri asal Sumatera Barat,
Yuni Ramayani, 28 tahun. Ia terpaksa menguras tabungannya menyusul terhentinya banyak kejuaraan dan atau lomba rali di tanah air. Bagi Yuni, uang hasil lomba adalah sumber penghasilan utamanya. Mengingat ia bukan atlet pemusatan latihan daerah ataupun nasional yang mendapatkan gaji atau uang saku dari pemerintah. Ia juga bukan pegawai negeri sipil yang penghasilannya terjaga. Yuni hanya pegawai kontrak di salah satu bank milik negara di Jakarta Pusat dengan penghasilan 5,3 juta per bulan. Penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk tinggal di Jakarta, seraya membantu orang tua di kampung halaman. Kalau dulu menabung, sekarang terpaksa memecah tabungan. Impian untuk membuka usaha pun terpaksa ditunda agar bisa bertahan selama pandemi ini. Yuni yang dihubungi terpisah. Padahal tahun lalu sebelumnya ia bisa mendapatkan tambahan uang 10 juta sampai 15 juta per bulan dari lomba lari. Bahkan ia bisa mendapatkan 60 juta dari sebuah lomba. Tahun ini hanya bisa sekali ikut lomba Borobudur, lomba lari Borobudur maraton 2020 lalu. Selain dapat uang tampil 2 juta per atlet dan tidak mengeluarkan biaya. Lomba ini juga penting untuk mengembangkan mental bertanding sekaligus bahan evaluasi diri selama masa vakum. Pandemi telah memaksa para atlet di tanah air untuk memaknai prinsip paling hakiki seluruh makhluk, yaitu bertahan hidup. Tidak heran demi insting itu mereka membuang rasa gengsinya jauh-jauh. Hal itu antara lain dilakukan oleh Ogi Sugianto, 38 pesepak bola yang telah membela klub Liga 2 Indonesia PCS Cilacap, atlet senior yang telah menjalani 300 kali laga dan biasa dielulukan penonton saat mencetak gol, kini menepi di pinggir jalan untuk membuat asap di dapur rumahnya tetap mengepul. Ia berjualan es kelapa muda. Kebetulan rumah di pinggir jalan dan bisa buka usaha. Apa saja dikerjakan guna mencari penghasilan seperti jualan es kelapa muda. Anggota Komite Eksekutif Asosiasi Pesepak Bola Nasional Indonesia. Menurut dia, sangat banyak pesepak bola nasional yang banting setir seperti kerja serabutan atau merintis usaha kecil-kecilan demi menyambung hidup. Hal ini dilakukan menyusul dihentikannya seluruh kompetisi sepak bola nasional sejak Maret lalu. Akibatnya gaji pemain sepak bola sepertinya dipangkas dan akhirnya hanya tersisa 10% dari nilai kontrak. Jumlah pemasukan ini tidak sebanding pengeluaran, ujar Miftahul Hamdi, pemain sepak bola lainnya yang kini mengandalkan pemasukan dari hasil jualan kue istri dan membantu usaha ayahnya. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kompetisi sepak bolanya tidak bisa dilanjutkan pada tahun ini. Situasi miris yang dialami para atlet bahkan telah menyita perhatian FIPRO, organisasi global yang menangani para sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo. Kami prihatin dan frustasi melihat kegagalan federasi di Indonesia menerapkan standar minimal kontrak. Itu membuat mereka, pemain, kian rentan dalam kondisi krisis seperti ini, ujar Direktur Hukum FIFPro Roy Vermer dalam keterangan resminya. Teman-teman yang baik, semua itu diceritakan tentu bukan di dalam kerangka mengeluh ya, bukan juga tidak bersyukur bahwa kita masih bisa bertahan, tetapi ini sebetulnya mari kita melihatnya
sebagai sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Jadi eh, kejadian-kejadian barusan adalah kejadian yang real, yang saya sendiri ketika jalan ke sana kemari gitu, kalau saya ajak ngobrol berbagai kalangan ya yang ada ditemui gitu, kondisinya memang seperti itu gitu kan. Jadi ini memang kesulitan yang luar biasa. Walaupun di sisi lain kita harus yakin bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rejeki lewat melalui caranya dan jalannya. Jadi insya Allah tetap teman-teman harus semangat, harus berusaha, ada insya Allah jalannya gitu kan, walaupun barangkali sungguh berbeda dan tidak tidak seperti sebagaimana sebelumnya gitu, kayak yang sudah dibangun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Jadi untuk yang sedang memegang amanah, yang pertama jauhi korupsi, bahwa itu jelas-jelas apalagi korupsi di APBN gitu kan ya, yang kemarin di bansos. Dan sesungguhnya nggak hanya itu gitu kan, banyak juga yang bilang misalnya ada kegiatan di kementerian, rekening udah diminta, pajak udah diminta, tapi nggak dibayar-bayar gitu, udah berbulan-bulan, alasannya nggak ada anggaran gitu kan. Itu juga nanti pasti akan naik, akan banyak orang ngomong seperti itu gitu kan. Maksud saya hal seperti itu jangan dilakukan gitu kan. Jadi kementerian ngadain kegiatan apa gitu kan, karena sekarang daring ya daring, udah dilakukan gitu kan, persiapannya juga lama, tapi setelah itu nggak dibayar, bilangnya ya anggarannya belum turun gitu, padahal udah berbulan-bulan. Dan sebelum kejadian nih seperti ini juga nggak dibayar juga gitu kan, ada yang nggak dibayar. Itu keluhan warga juga gitu. Jadi tolonglah yang korupsi, yang main-main kayak gitu di zaman seperti ini jangan dilakukan lagi gitu, karena kondisinya eh, sedang sulit gitu kan. Jadi sulit banget. Jadi kalau dulu mungkin hanya ngurangin pendapatan orang, kalau sekarang bisa fatal gitu, karena uang itu betul-betul diharapkan untuk bisa menunjang hidupnya, untuk bertahan hidup gitu. Jadi jangan lakukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya baca gitu kan, di Amerika Serikat itu sampai ngeluarin 2,3 triliun dolar untuk bantuan sosial itu. 2,3 triliun dolar itu kalau kita kalikan 15.000 gitu kan, itu sama dengan 30.000 triliun. Berapa kali APBN Indonesia gitu kan. Dan untuk penganggurannya saja di Amerika itu ngeluarin 900 miliar dolar gitu kan. 900 miliar dolar tuh itu juga mungkin mendekati jumlah hutang luar negeri Indonesia gitu kan. Hutang luar negeri Indonesia katakanlah 8.000 triliun rupiah gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi besar sekali gitu kan. Jadi 2,3 triliun dolar itu 30.000 lebih triliun rupiah itu jauh dari jumlah hutang luar negeri Indonesia itu, hanya untuk bantuan. Jadi saya juga nggak ngerti itu mereka punya duit dari mana gitu kan, karena hutangnya saja itu setahu saya beberapa tahun yang lalu udah sampai 13.000 triliun dolar hutangnya Amerika Serikat itu gitu kan. Jadi prinsip-prinsip seperti ini hari-hari saat sulit seperti yang dialami oleh bangsa dan di seluruh dunia, itu adalah cara yang harus membuat para menteri keuangan, kemudian juga para petinggi negeri itu cerdas dan mampu berpikir tidak linier gitu kan. Harus mencari solusi yang dalam waktu yang pendek, dan itu harus bisa nyelamatin bangsa dan negeri ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Uang-uang itu, saya ulang lagi, uang-uang itu ketika telat diberikan udah nggak ada gunanya lagi gitu kan. Orang udah selesai, udah meninggal,
Entah itu karena sakit, karena kelaparan, karena kurang makan, kurang gizi, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah 1 tahun ini di Indonesia gitu kan ada bantuan sosial lah, walaupun tetap orang tetap kerja gitu kan, tetapi dengan itu jelas terbantu. Dan ini merubah mindset kehidupan saya sendiri gitu kan selama hampir 60 tahun. Karena dulu kan orang dibantu seperti ini hanya sebagian kecil lah daripada anggota masyarakat di seluruh negeri kan. Sekarang justru banyak sekali gitu karena kondisinya seperti ini gitu kan. Nah, tetapi karena kondisinya seperti ini, jadi kembali lagi Kementerian Keuangan, BUMN, kemudian juga itu harus berpikir bahwa harus mampu menggerakkan, menghidupi banyak orang di negeri ini gitu kan. Terus kemudian juga seperti pariwisata, UMKM itu harus bisa menggerakkan masyarakat sehingga bisa berpenghasilan. Sedangkan seperti ATR BPN, Kemenko Polhukam itu harus bisa mendorong terjadinya keadilan sehingga kekayaan yang selama ini dari korban-korban perampasan tanah yang masih ditahan oleh para perampasnya itu bisa segera mengalir kepada orang-orang yang berhak gitu kan. Jadi dan saya yakin juga nggak bakalan bangkrut gitu kan mereka itu. Malah kemarin saya baca dan juga dengar perusahaan yang merampas tanah itu juga menjual misalnya perusahaan listriknya, membangkit listriknya ke BUMN Cina gitu kan, Tiongkok. Jadi uangnya ada. Nah ini sekarang uang-uang ini harus segera mengalir kepada masyarakat. Dan dengan kondisi seperti ini, mari kita tetap fokus untuk yang produktif, saudara-saudaraku, yang produktif, yang membuat kita hidup, membuat kita lebih panjang lagi. Banyak orang bilang memang ini nggak pasti gitu kan, dan presiden sendiri bilang kita nggak boleh kehilangan harapan. Itu benar banget itu. Dan saya kira mari kita sama-sama membangkitkan harapan, menjaga harapan itu tetap ada. Nah khusus di akhir tahun ini karena COVID juga terus meningkat gitu, makin banyak yang di rumah sakit. Ayo kita jaga lah. Kalau ya tetap misalnya tempat jualan harus ada yang beli gitu kan, makanan harus ada terjual, dan kegiatan usaha yang lainnya juga harus tetap berjalan itu. Tapi mari kita hindari yang sampai kerumunan orang yang banyak banget gitu kan, yang kira-kira bisa nularin COVID lah. Dan juga tolong dipatuhi gitu. Saya melihat begini, itu kan kadang-kadang akal-akalan tuh gagah ya, wah itu bisa ngakalin gitu kan, untuk tidak ikut tes rapid antigen gitu atau swab dan lain-lain lah. Saya kira janganlah sekarang ini, ayo kita patuh gitu kan. Patuh itu dalam arti saling menjaga. Dan saya setuju dengan kita menjaga diri kita masing-masing itu sama dengan kita menjaga negeri. Banyak orang bilang rumah sakit hampir penuh gitu kan. Ya karena sekarang udah lewat 100.000 yang ada di rumah sakit gitu kan. Dan kapasitas terpasang di rumah sakit kita itu berapa gitu kan, pasti kan diumumin juga. Tapi yang pengen saya harapkan dari seluruh warga itu, kita jangan ngejar memenuhi kapasitas terpasang itu gitu kan. Jadi lebih baik marilah kita jaga diri. Ketika nggak perlu keluar rumah ya jangan keluar rumah. Keluar rumah itu hanya untuk yang penting dan sesuatu yang benar-benar jelas. Tapi tetap hindari yang namanya kerumunan orang yang sampai rawan lah ya, karena kasihan juga orang gitu kalau terus jadi tertular kan, sakit gitu kan, repot. Nah saya ingin nyampein tadi para atlet itu udah demikian sulit, dan kesulitan itu saya kira sekarang luar biasa. Nah
Dengan seperti itu, mari hemat untuk tidak beli barang-barang impor gitu kan, yang nggak perlu, tapi belilah barang-barang yang UMKM, yang ya, produk dalam negeri. Terus hemat itu hemat dalam artian nggak beli yang nggak perlu gitu kan, tapi kalau makanan, terus berobat gitu kan, terus kemudian juga hal-hal yang perlu harus terus dilakukan gitu supaya negeri ini tetap terjaga, tetap tetap kondusif. Nah, tanggal 30 Desember ini saya lihat, saya sih tetap bersyukur bahwa ketakutan, kepanikan itu nggak terjadi ya, dan itu harus terus dijaga supaya tetap nggak panik, tetap nggak ini. Nah, hanya di satu sisi lain saya ulangi lagi, tolong menolong, gotong royong gitu kan, itu salah satu kunci keberhasilan kita. Tentu ditambah dengan doa ya, dengan doa. Doa itu meminta kepada Yang Maha Kuasa, karena kita semua tuh diciptakannya dan akan kembali kepadanya. Artinya kita ini miliknya gitu kan. Kita hanya diberi kesempatan, waktu, dan kehidupan sekarang ini, tetapi kita miliknya gitu kan. Dan kita harus saling menginspirasi, saling menjaga, saling tolong menolong. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah bangsa ini, tolonglah saudara-saudaraku, tolonglah keluarga kami, tolonglah semuanya dijauhkan dari pandemi. Selalu diberikan ide, diberikan cara, diberikan kesabaran, diberikan hati yang lapang untuk bisa menerima ini dan mensyukuri kesehatan, mensyukuri semangat, mensyukuri masih punya harapan, sehingga terus setiap hari bergerak. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masing-masing orang ini diharapkan juga menyebar kemana-mana, menjadi gerakan bersama yang ya mari terus bergerak. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan, saya pernah bilang kalau Anda punya 10 triliun, Anda lepas juga 9 triliun. Dengan 1 triliun itu, kalau itu benar-benar di bank Anda tetap bisa hidup itu dan tetap kaya, tetap nyaman. Tetapi 9 triliun itu diputar mungkin bisa menghidupi 200.000 keluarga mungkin, dan itu luar biasa. Itu Anda berbuat baik dan bela negara itu sungguh-sungguh gitu kan. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus betul-betul membela kehidupan ini gitu kan, seperti tadi disampaikan. Kita semua bertahan hidup. Kita semua harus menjaga peradaban ini tetap terjaga dan tetap berjalan. Nah, dan semua harus cari solusi yang cerdas, yang luar biasa, yang nggak bisa dengan cara normatif yang seperti sebelumnya. Nah, tetapi di sisi lain, marilah kita jaga situasi ini kondusif, tetap aman. Kondisi ini saling menjaga gitu kan. Jadi masing-masing mintanya kepada Yang Maha Kuasa, mintanya kepada pemilik alam ini. Entah bagaimana caranya, sang pemilik alam membukakan jalan, membukakan rezeki, membukakan kemudahan, membukakan hidayah, membukakan kemurahan dengan caranya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya, maha luar biasa. Itu dari sisi sana. Dari sisi kita berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin, dan menyemangati yang lain-lain untuk terus bergandengan tangan dan menjauhi menyakiti orang, membuat orang jadi frustasi, membuat orang menjadi lemah, membuat orang kehilangan semangat. Tapi mari kita semakin hari membangkitkan semangat untuk berkreasi, membangkitkan keinginan dan usaha untuk berprestasi, untuk berusaha. Apapun itu gitu, kita semangati, kita dorong, sehingga orang itu semua menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya masing-masing gitu kan. Saya bicara seperti ini tentu nggak pas kalau ketika situasinya itu terbuka dan seperti biasa. Tapi hari-hari ini saya melihat bahwa situasi itu, perekonomian dan yang lain-lainnya itu makin menciut. Nah, dan bangsa ini
Ketika itu terjadi harus bertahan, harus saling mengisi, saling menyemangati dan mencari jalan sehingga tetap tumbuh, tetap biasa, kita bisa bekerja. Nah, mulai tanggal 1 kan ditutup selama 12 hari dari luar negeri. Itu juga kita ikuti gitu kan. Tapi kalau saya lebih suka gitu kan, itu orang-orang kalau datang di sini karantina aja. 2 minggu lihat, dites, sebelumnya dites, 2 minggu dites. Kalau masih kurang lagi belum yakin ya sebulan gitu kan diinepin di karantina. Itu bisa menghidupkan hotel, tetapi eh, jangan juga membebani orang gitu kan, berlebihan gitu kan, karena ada juga yang usulin kalau orang pengen ke Indonesia takut membebani Indonesia, maka buka aja asuransi yang masuk ke Indonesia ini, kalau sakit gitu kan, apa asuransinya yang bayar gitu kan, yang mudah. Jadi harus kreatif, harus terus berpikir yang cerdas, yang nggak biasa-biasa karena situasinya nggak biasa. Nah, teman-teman, bapak ibu sekalian, para sahabat, eh, banyak orang sungguh bersedih dan kehilangan harapan. Tapi saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudaraku, semua kesulitan ini atau yang dipersepsikan sebagai kesulitan ini, pandemi, krisis ekonomi dan lain-lain, marilah kita terima dengan ikhlas, dan ini kita jadikan bagian daripada yang membuat kita harus lebih memperbaiki diri, harus membuat kita makin bersemangat, harus membuat kita lebih baik lagi, sehingga justru ini menggugurkan dosa-dosa kita gitu kan, karena kita justru berbuat baik, mengusahakan yang baik dan mengembangkan hal-hal yang baik gitu kan. Jadi kondisi yang sulit ini marilah kita terima dengan ikhlas sebagai bagian daripada untuk memperbaiki diri kita, masyarakat kita dan bangsa kita gitu kan. Jadi setelah krisis ini berakhir, justru semoga bangsa Indonesia itu tidak compang-camping berarak, berserakan gitu kan, tetapi setelah krisis ini berakhir, karena di dalam krisis ini kita justru berpegangan tangan, saling menyemangati, saling menginspirasi gitu kan, saling memberi gitu kan, apa aja yang bisa kita tolong menolong dan solidaritas, sehingga setelah krisis ini justru bangsa kita makin kuat, makin bersatu. Dan itu kan sudah dicontohkan oleh Pak Presiden seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dengan Indonesia itu tidak ada oposisi gitu kan, sehingga semua itu harus fokus di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita harus cari hikmah-hikmah yang paling baik buat negeri ini, buat masyarakat ini, supaya kita sebagai sebuah bangsa terus memperbaiki diri. Saya kira demikian. Semangat terus saudara-saudaraku, jangan lengah, tetap waspada. Covid masih terus ada gitu kan. Semoga kita semua terhindar dari itu. Dan ayo, jangan sayang kalau punya banyak rezeki, disumbangkan ke sekelilingnya, ke saudara-saudaranya gitu kan, supaya semua tetap bisa bertahan, bisa hidup. Karena ketika itu semua telat, semua sudah berakhir gitu kan. Jadi udah nggak ada gunanya lagi gitu kan. Jadi sekarang saatnya kita makin meningkatkan solidaritas, tolong menolong, dan bersatu sebagai sebuah bangsa gitu kan. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah mikir saling jegal, nggak usah memprovokasi yang memecah belah bangsa gitu. Tapi provokasilah orang untuk bersatu, untuk kreatif, untuk berhasil, untuk berkarya, untuk menciptakan produk, untuk menciptakan jasa-jasa, entah itu apapun gitu kan, sehingga seluruh bangsa ini produktif, seluruh bangsa ini mampu menghasilkan. Kalau Anda pun paling nggak bisa bicara itu menyenangkan orang, senyuman Anda itu bisa membuat orang tertawa, ke kata-kata Anda itu indah terdengar di telinga banyak orang, yang Anda lakukan semua itu justru menyemangati orang, itu kan membuat orang bahagia, membuat orang itu terkurangi bebannya, dan paling tidak kita tidak menambah beban orang, tidak membuat orang menjadi tidak suka, membuat orang tidak kehilangan moodnya, membuat orang tidak kehilangan semangatnya.
tetapi kita membuat orang makin semangat, makin berhati-hati, makin berhasil, makin berprestasi, makin menciptakan produk. Dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 makin bersatu, makin terpadu, dan kita bisa jauh lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Walaupun tentunya pasti ini bertahap dan kita mesti menjalaninya bersama-sama. Demikian, terima kasih atas waktunya. Mohon di subscribe, di like, di komenin gitu kan, dengan kondisi yang ada di realitas Anda masing-masing, sehingga kita terus saling menyemangati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.